Halo guru hebat Indonesia, salam guru penggerak. Saya Peterson Harefa, calon guru penggerak Angkatan 6 SMP Swasta Kristen BNKP Gunung Sitoli. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi saya pada modul 11 terkait koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Keduanya haruslah terintegrasi secara maksimal guna mewujudkan suatu proses memanusiakan manusia. Pendidik sebagai pemegang peran utama tentu harus mengadopsi dan mengimplementasikan semangat dorongan pendidikan yang telah dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Lalu apa yang menjadi peran kita sebagai pendidik? Di tangan para pendidiklah letak nasib para penerus generasi bangsa, serta tanggung jawab kemajuan pendidikan di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh para pendidik. Oleh karena itu, pendidik juga harus berkontribusi dalam hal yang positif dan ikut serta menyalurkan kemampuannya di dalam bidang pendidikan semaksimal mungkin. Jika saya merefleksikan diri, selama ini hanya berorientasi pada tugas utama yaitu mengajar saja. Namun sekarang perlu ada perubahan dan menjadi agen perubahan sebagai wujud dalam berkontribusi positif. Dalam hal ini juga saya harus menjadi motivator dan penggerak juga bagi rekan sejawat. Nah, jika seorang pendidik ingin melakukan perubahan, ia harus memiliki landasan. Landasan itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Apa sih kodrat alam itu? Kodrat alam itu dalam kaitannya pada kearifan lokal. Kita harus menghargai setiap budaya yang ada dan berbeda menjadi sebuah kekayaan yang perlu kita lestarikan. Dengan kata lain, itu semua adalah keberagaman dan kita harus menghargai itu. Yang kedua yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman ini dalam kaitannya terhadap bagaimana kita menjawab tantangan perkembangan zaman. Jadi seorang pendidik juga harus bersifat dinamis dan terus berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, di dalam melakukan perubahan itu kita juga harus memegang prinsip. Prinsip dalam perubahan itu dikenal dengan istilah lain yaitu asas trikon. Yang pertama yaitu kontinuitas. Kebudayaan yang ada harus dikembangkan dan dilestarikan secara berkesinambungan. Yang kedua adalah konvergen. Kita juga dalam berubah, melakukan perubahan, kita perlu mengadopsi budaya atau pendidikan yang datangnya dari luar. Dengan catatan itu dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah konsentris. Di sini garis besarnya adalah memilih dan memilah. Pendidikan dan kebudayaan di Indonesia itu harus berpegang teguh pada kearifan lokal. Dalam hal ini kita harus lebih kritis agar mampu melakukan seleksi pada pendidikan dan kebudayaan yang kita gunakan atau kita adopsi tersebut, namun tetap berpegang teguh pada kearifan lokal dan tentunya nilai-nilai Pancasila. Merdeka belajar. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam proses pembelajaran kita juga harus punya prinsip kemerdekaan. Kemerdekaan dalam belajar berarti guru atau siswa memiliki kebebasan untuk berinovasi serta belajar dengan mandiri sehingga proses pembelajaran dilakukan berjalan fleksibel. Hal ini tentunya proses pembelajaran itu harus benar-benar menyenangkan untuk dapat menggali potensi peserta didik itu secara maksimal. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1, yaitu bagi saya sebelumnya murid itu memiliki sifat lawan yang memang tidak dapat diubah. Murid itu perlu diberi sanksi jika nilainya rendah. Murid harus dipaksa memahami satu sumber materi yang tersedia. Pembelajaran itu harus seni, tak perlu berkontribusi positif karena tugas utama hanya mengajar dan tidak perlu menyesuaikan diri pada perkembangan pendidikan. Nah, namun setelah menyadari pemahaman sebelumnya ternyata jauh dari harapan. Oleh karena itu, jika kita beranjak dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik memahami setiap murid bahwa mereka adalah individu yang unik
memahami bahwa proses murid belajar dan perubahan tingkah laku itu yang utama. Harus mampu mendorong murid belajar dan berbagai sumber dan difasilitasi dan dituntun oleh pendidik. Nah, merancang pembelajaran harus yang menyenangkan dan tidak ada pembatasan. Nah, berikutnya, sebagai pendidik harus memahami asas trikon, baik dalam pembelajaran dan praktik kearifan lokal di kelas atau di sekolah. Dan sebagai pendidik, dia sudah pasti harus terus belajar dan belajar untuk dapat mengembangkan potensi kita miliki sebagai seorang pendidik, agar juga kita mampu menyesuaikan diri pada tuntutan perkembangan zaman dan pendidikan yang terupdate, terutama ketika kita mengimplementasikannya dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini sebagai muara dari semuanya itu, Bapak Kiai Hajar Dewantara telah menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala produk yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan koneksi antar materi pada modul 11. Terima kasih, salam guru penggerak.